Pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Di Malaysia, selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Benarkah pembangunan yang dilakukan Indonesia itu untuk mencukupi kebutuhan 10 tahun yang lalu, sedangkan pembangunan yang ada di negara tetangga kita yaitu Malaysia untuk kebutuhan 10 tahun yang akan datang, bahkan 20 tahun yang akan datang lagi? Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan jalan raya yang ada di Malaysia memang begitu sangat luar biasa, bahkan sampai terkenal dan maju di seluruh Asia Tenggara. Jadi simak videonya sampai habis biar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Bang Toha mencoba untuk mereaksi salah satu komentar daripada guru Indonesia yang sekarang tinggal di Malaysia. Beliau ini sangat kagum dengan pembangunan yang ada di Malaysia, bahwa pembangunan yang ada di Malaysia ini sebelum dibangun infrastrukturnya sudah dipikirkan matang-matang ke tahun hadapan berikutnya seperti apa supaya bangunan tersebut tidak ketinggalan zaman. Jadi Pak Guru daripada Indonesia ini berpendapat tentang sisi positif sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Sisi positif tentang sebuah pembangunan negara yang ada di Malaysia. Jadi bukan membanding-bandingkan. Harap-harap sahabatku semua kalau lihat videonya itu sampai habis ya, biar tidak salah paham. Yuk langsung kita simak video daripada beliau. Guru Indonesia kagum dengan pembangunan yang ada di Malaysia yang sangat maju ke hadapan. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Biasakan nonton sampai habis. Assalamualaikum. Sejauh pengamatan saya selama ini, bagaimana Indonesia membangun dan bagaimana negara maju membangun, apa bedanya? Kalau negara-negara maju, kalau melakukan pembangunan itu biasanya untuk mencukupi keperluan 5 atau 10 bahkan 20 tahun ke depan. Wow. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Di Malaysia, selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Contoh, kalau membuat jalan misalnya, jalan raya, jalan tol atau disebut lebuh raya itu ya, Malaysia sudah menghitung dalam 10 tahun ke depan jumlah penduduknya berapa, jumlah kendaraan berapa, sehingga memerlukan jalan sepanjang berapa kilometer, lebarnya berapa. Itu sudah diperkirakan. Mau membangun misalnya pusat pemerintahan yang bernama Putrajaya, yang sudah pernah ke Malaysia pasti tahu dong bagaimana model gedungnya, jalan rayanya, itu sudah melompat berapa tahun ke depan. Sehingga 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bangunan itu, landscape itu nggak ketinggalan zaman. Setuju. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia ini, menurut pengamatan saya, justru bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Maknanya, pembangunan di negara Indonesia itu sudah ketinggalan. Contoh, membangun jalan raya. Pembangunan jalan raya sudah sangat tidak seimbang dengan pembangunan industri dan perumahan. Juga apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Program pemerintah mengadakan mobil murah, tapi tidak diimbangi dengan membangun jalan raya dan lain sebagainya. Ledakan penduduk tidak diimbangi dengan fasilitas umum lainnya. Nah, di era Pak Jokowi mulai itu melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Betul sekali. Setuju. Oh, ribuan kilometer, pelabuhan laut, airport, tempat-tempat fasilitas
rekreasi, pariwisata, lalu kemudian kereta api, baik kereta api biasa yang semakin lama semakin berkualitas, relnya semakin panjang. Nah, sekarang ada pembangunan kereta cepat. Pembangunan infrastruktur ini yang dibangun oleh Pak Jokowi, ini untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Sedikit saja Pak Jokowi itu sebenarnya melompat dari kebutuhan sekarang. Walaupun kalau dihitung dari kebutuhan 10 tahun yang lalu, lompatannya sudah sangat jauh. Belum lagi berani melakukan hilirisasi, berani menentang Uni Eropa, berani melawan Singapura. Itu adalah lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang sebenarnya itu harus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah-pemerintah yang lalu nggak bisa melakukan? Nggak bisa, nggak mau, nggak berani, itu perlu dijawab. Yang saya heran, ketika pemerintah melakukan pembangunan, kritikan-kritikan hebat, hinaan cacian, luar biasa. Kalau sekedar mahasiswa mencaci, itu biasa. Tapi yang melakukan hinaan, cacian, kritikan yang pedas justru dilakukan oleh seorang profesor, doktor, ya. Saya jadi heran. Entah itu tol nggak ada manfaatnya untuk rakyat miskin, tol uangnya percuma, uangnya hutang, kereta api tidak akan menguntungkan, dan lain sebagainya. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka, terlepas dari Anda mendukung atau tidak mendukung kepada Pak Jokowi, seharusnya kita mendukung programnya. Lupakan sentimen politik. Kita dukung pemerintah. Itu yang diperlukan untuk maju. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju Pak Guru. Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja kita mendengarkan salah satu guru Indonesia yang mengajar di Malaysia. Dari pandangan Pak Guru Indonesia ini, beliau bukan membanding-bandingkan ya. Jadi jangan salah paham. Sebab di akun media TikToknya rame orang yang salah paham. Beliau ini menceritakan tentang sudut pandangnya selama dia berada di Malaysia. Negara maju yang dekat dengan Indonesia, khususnya Malaysia ini, kalau membangun itu sudah dipikirkan matang-matang. Jadi kedepannya itu seperti apa dan konsep bangunannya itu seperti apa biar tidak tertinggal zaman. Seperti pembangunan jalan raya di Malaysia ini, untuk jalan rayanya itu begitu sangat luas-luas. Ya dikarenakan semakin tahun bertambah pastinya kendaraan akan semakin bertambah. Dan alhamdulillah di Indonesia ini meskipun juga belum pembangunannya merata banget, tapi setidaknya di era Bapak Jokowi ini pembangunan yang dilakukan oleh presiden kita ini sungguh mantap dan luar biasa, patut kita apresiasi. Dan jangan sedikit-sedikit memberikan kritikan yang seolah-olah tapi itu hinaan, jadi bukan kritikan. Sering toh Pak Jokowi dikritik ya kan, dikritik katanya plonga-plongo lah, katanya apalah. Padahal beliau ini di era presidennya melakukan pembangunan yang besar-besaran. Walaupun mungkin untuk saat ini Indonesia ya belum menjadi negara maju atau masih dikatakan negara yang berkembang, masih dalam tahap pembangunan. Jadi apapun dari sudut pandang Pak Guru Indonesia tentang sebuah pembangunan yang ada di Malaysia, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Jadi jangan salah paham ya sahabat-sahabatku semua. Dan beliau ini berpandangan bahwa ya memang negara Malaysia ini dalam pembangunan memang sangat maju. Dan saya pun juga lihat sendiri ya di sini, dari pembangunan kampung hingga pembangunan perkotaan itu benar-benar tertata sangat rapi. Pasti nanti ada yang berkomentar, "Bang, Malaysia negara kecil." Iya, memang kalau dibandingkan dengan negara kita, negara Indonesia sangat besar ya kan. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran yang baik daripada negara Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi harap-harap video ini bukan untuk bahan perbandingan, melainkan video ini untuk bahan
pembelajaran kita bersama-sama. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya videonya. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.